diketahui yang bersangkutan itu sebetulnya bekerja dan memiliki penghasilan dari hasil kerjanya dan ternyata tidak memiliki RPTKA, maka Kemenaker akan memberikan sanksi. Ini yang memang menarik dari perbandingan ya, dari peraturan sebelumnya dengan peraturan terbaru. Jadi diatur mengenai sanksi. Nah, sanksi di sini sebetulnya sudah ada di peraturan sebelumnya. Namun lebih diperjelas lagi, dijabarkan lagi sanksi untuk apa. Dan misalnya denda ini diperuntukkan untuk apa, penghentian sementara proses itu untuk yang bagaimana gitu, dan pencabutan pengesahan RPTKA gitu. Lanjut, Laras. Ini. Nah, ternyata denda itu diberlakukan ketika perusahaan penjamin tadi tidak memiliki pengesahan RPTKA ya. Jadi ketika mungkin nih yang dimaksud dalam ini ya asumsi ini, tapi mungkin nanti kita klarifikasi lagi ya gimana secara praktek. Jadi ketika TKA ini masuk tidak menggunakan izin yang sesuai gitu ya, izin tinggal terbatas yang berkaitan dengan kerja indeks 312, atau dia masuk ke dalam ini menggunakan single entry gitu misalnya 211 dan ternyata diketahui yang bersangkutan itu sebetulnya bekerja dan memiliki penghasilan dari hasil kerjanya dan ternyata tidak memiliki RPTKA, maka Kemenaker akan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi juga ya ini ya untuk denda untuk 1 bulan ya, dihitungnya ketika berapa lama sih TKA itu sudah masuk ke Indonesia. Kalau misalnya masih 1 bulan akan dikenakan denda 6 juta dan seterusnya ya dengan kelipatan 6 juta untuk per bulannya hingga 6 bulan itu maksimal 36 juta gitu. Nah, ini dendanya tentunya dibayarkan ke kas negara dan harus dilakukan paling lama 2 minggu sejak diterima pengenaan sanksi denda. Nanti pasti akan dikeluarkan seperti surat gitu Bapak Ibu dari Kemenaker ke perusahaan penjamin. Gitu. Lanjut. Laras. Ya, ini tadi sanksi ya untuk penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA itu juga mencakup ketika perusahaan penjamin itu melanggar apa saja gitu ya, tidak mendaftarkan TKA-nya dalam program jaminan sosial. Tadi sudah disampaikan ya memang itu merupakan kewajiban dari perusahaan penjamin. Jadi ketika tidak mendaftarkan jaminan sosial tentunya pasti akan ada penghentian sementara proses permohonan gitu. Dan tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 tahun, tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara, dan tidak melaporkan perjanjian kerja yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir gitu. Paling lama 3 bulan harus 3 bulan sebelum itu harus dilaporkan gitu. Mungkin ini sanksi diperuntukkan bagi yang ketika nanti melakukan perubahan dalam arti di sini merupakan perpanjangan dari RPTKA gitu. Misalnya kebutuhannya 1 tahun, ketika nanti akan mendekati 1 tahun jadi harus diubah, harus diperpanjang RPTKA-nya.